Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru ada 37 mahasiswa ya yang gabung di pagi ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Aku harap sih teman-teman udah pada nonton ya yang penjelasan di videonya. Itu ada penjelasan terkait sama matriks secara umum yang kita pakai buat nyimpen informasi, ya kan? Ada penjelasan matriks dalam bentuk ada penjelasan sistem persamaan linear yang kita ubah ke dalam bentuk matriks kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain dulu dari situ atau dari materi-materi yang di pekan lalu, silakan. Sebelum nanti kita review, aku lanjutkan penjelasannya. Karena kan yang di video belum selesai kan. Nanti aku lanjutin penjelasannya. Habis itu kita bisa diskusi terkait sama ataupun terkait sama persiapan UTS nanti. Silakan kalau ada. Ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti aku lanjutin langsung ke sini ya. Nah, ini slide-nya. Slide-nya sama kayak yang pekan lalu, cuma ada tambahan. Jadi di pertemuan yang ketujuh di Elena, itu teman-teman lihat ada slide baru, judulnya matriks juga. Ya, cuma di situ ada tambahan. Jadi kalau ada yang udah pada download versi sebelumnya, silakan download lagi karena di dalam situ ada materi lanjutannya. Ya. Ini tentang matriks sama ya operasi matriks, terus terapannya, cara inverse segala macem. Terus codingnya di Python, matriks seperti apa, ya. Nah, ini tambahannya, ya, terkait dengan kasus terapan, ya. Penjelasannya udah ada di video, aku review sedikit aja ya. Ya, ini contoh kasus pertama, ya. Kita bisa manfaatin matriks buat nyimpen informasi tertentu yang dia punya dua buah variabel, ya. Nah, variabel di sini ada barangnya, ya, jenis barangnya apa aja, ya. Variabel yang keduanya adalah bulannya, gitu ya. Karena ada jenis barang dan bulan, maka kita bisa simpan dalam bentuk matriks. Terus dari situ apa? Misal kita ingin tahu informasi tertentu, ya kita bisa operasikan dalam bentuk matriksnya. Dikalikan, dijumlahkan, dikurangi, kayak gitu. Ya. Ini perkalian matriks, ya. Misalnya kita punya informasi penjualan, ya. Penjualan sekian buah. Berarti banyaknya sales. Enggak, kalau sales itu angka. Apa ya? Banyaknya barang yang terjual, ya. Sejumlah barang yang terjual. Kemeja terjual berapa banyak di bulan Juli, gamis terjual berapa banyak, seragam terjual berapa banyak, gitu kan. Di bulan Agustus juga sama. Data itu kita bisa punya, ya, kita simpan dalam matriks. Terus kita tahu informasi lain yang terkait sama biaya produksinya, harga jualnya, sama keuntungan yang didapat. Nah, waktu itu kita kalikan, kita dapat totalnya. Ya. Total apa? Ya, total penjualan keseluruhan ini dari kemeja, gamis, sama seragam. Ya, di bulan-bulan tertentu. Karena kan waktu kita ngalikan, prosesnya kan baris sama kolom kan. Nah, waktu ini kita operasikan, ya, kita dapat apa? Biaya untuk bulan Juli. Gitu. Biaya untuk bulan Juli berapa? Ini total biaya untuk bulan Juli. Kayak gitu. Dan yang lainnya sama. Ya, tinggal dilanjutkan sendiri interpretasinya. Gitu. Ini bisa kepakai di banyak hal, ya. Ya, salah satu alasan kenapa Excel itu banyak dimanfaatin, ya, karena formatnya sendiri. Gitu. Oke.
Nah, yang kedua adalah sistem persamaan linear. Kalau sistem persamaan linearnya sendiri teman-teman udah pernah pelajari di SMA, gitu kan? Ada yang cara eliminasi, ada yang cara substitusi, gitu kan? Cara campuran, atau kalau ada yang ingat aturan Cramer dan lain-lain, ya kita punya sekian buah persamaan, sekian variabel, ya kita bisa selesaikan itu, dapat nilai masing-masing variabelnya berapa. Ya. Contoh di sini ada dua persamaan, ya, ada dua variabel, si X sama Y-nya, variabelnya. Waktu ini kita selesaikan, pakai cara yang manapun, kita akan dapat nilai X berapa, nilai Y berapa. Gitu. Ya, itu solusi dari sistem persamaan linear. 3 peubah juga sama, kayak gitu. 4 peubah, 5 peubah, 6 peubah, sampai 100 peubah. Peubah itu variabel ya. Itu juga sama. Ya, prinsipnya sama seperti itu. Kita eliminasi satu persatu dulu, nanti sampai yang paling sederhana kita dapat nilainya, baru kita masukin ke persamaan-persamaan yang sebelumnya. Nah, proses itu ya itu kita sederhanakan bentuknya dalam sebuah matriks. Kenapa? Supaya lebih mudah dikerjakan oleh komputer. Salah satunya itu. Gimana? Ya ini metode substitusi. Nah ini. Kita ubah sistem persamaan linear yang seperti ini ya ke dalam bentuk persamaan matriks atau persamaan vektor, terserah yang mana. Tapi dalam kasus ini kita pakai persamaan matriks. Ya. A kali X sama dengan B. A-nya itu apa? A-nya itu adalah matriks koefisien dari sistem persamaan linearnya. X-nya adalah vektor kolom ya dari variabel-variabel yang ada di persamaan linearnya, sistem persamaan linearnya. B-nya apa? B-nya konstantanya. Ya. Maka kita akan dapat seperti ini. Waktu kita balikin, ya sebenarnya akan dapat sistem persamaan linear lagi. Ya, kita kalikan nih. Baris ke-1 matriksnya, yang ini sama ini. Ya, kita kalikan, hasilnya ini kan, karena A kali X sama dengan B. Ya. A11 kali X1 tambah A12 kali X2 dan seterusnya sampai A1N kali XN sama dengan B1. Kalau kita lihat, itu sama kayak di baris pertama sistem persamaan linearnya. Ya. Baris kedua juga kayak gitu, akan balik lagi ke ini yang awal. Cuma kalau bentuknya matriks seperti ini akan lebih gampang untuk ngerjainnya. Gimana? Salah satu caranya adalah dengan eliminasi Gauss dan penyulihan mundur. Ya, ini minggu lalu kita udah sempat bahas juga kan tentang nyari inverse pakai OBE ya. Nah, ini contoh terapan penggunaannya. Ini operasi baris elementer, 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita nuker baris, kita mengalihkan suatu baris dengan sesuatu yang tidak nol, sama kita menjumlahkan baris yang satu dengan baris yang lain. 3 operasi itu kalau kita terapkan ke dalam matriks koefisiennya, ya, koefisien sama itu ya, sama matriks konstantanya, itu tidak akan mengubah sistem persamaan linearnya. Solusi sistem persamaan linear tidak akan berubah, tapi bentuk matriksnya bisa berubah lebih sederhana. Kita terapkan, kita dapat matriks segitiga atas, kita selesaikan, ya. Nah, waktu kita menyelesaikan, ya tinggal kita balikin lagi sebenarnya. Cuma balikinnya dari bawah, ya, dari belakang. Makanya dibilang namanya penyulihan mundur, gitu. Backward substitution, ya. Substitution. Ya, kenapa substitution? Kita memasukkan nilai yang ada ke dalam persamaan-persamaan yang lain. Contoh, kita ambil dari baris ketiga dulu. Baris ketiga ini apa? Kalau kita kalikan matriksnya di baris ketiga, ya, kita akan dapat 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah min 5 kali X3, kan? Sama dengan berapa? Ya, baris ketiga nih. Ini kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah yang ini kan? Ya kan? Ada di baris ketiga kolom pertama, yang ini.
sama dengan min 15. Nah, ini kan 0, ini 0. Ya kan? Bisa kita abaikan, bisa kita cuekin lah. Dari persamaan ini apa kita dapat? Min 5x3 sama dengan min 15. Dari situ x3-nya adalah 3. Ya, kita dapat. Oke. Baris ketiga udah, kita naik lagi ke baris kedua. Baris keduanya apa? Ini kali ini sama dengan ini. Ya kan? Apa? 0 kali X1 ditambah min 2 kali X2 ditambah min 1 kali X3 sama dengan min 7. X3 kita udah punya nilainya. Kita substitusi ke sini. Ya. Kita substitution. Ini 0. Bisa kita abaikan. Maka kita akan punya min 2x2 dikurangi 3 ya. Min 1 kali 3 kan min 3. Sama dengan min 7. Diselesaikan, kita dapat x2-nya 2. Gitu. Baris kedua, kita dapat variabel keduanya. Lanjut lagi, kita ngerjain baris ke-1, karena mundur ya. Baris ke-1, ini kali ini sama dengan ini. Ya, apa? Ya, 2 kali X1, tambah 3 kali X2, tambah min 1 kali X3, sama dengan 5. Tapi, nilai X3 sama X2-nya udah kita punya. Tinggal kita substitusi ke dalamnya. Ya, dapat ini. Diselesaikan, ternyata dapat X1-nya adalah 1. Selesai, maka kita dapat solusi dari sistem persamaan linearnya. Sampai sini sebenarnya solusinya masih berupa solusi solusi perkalian matriksnya, ya kan? Sebuah vektor 1, 2, 3, gitu, X1, X2, X3-nya. Tapi solusi itu juga berlaku untuk sistem persamaan linearnya. Ya. Karena matriksnya kita bentuk dari sana. Kita coba cek balik ke persamaan awal. Ya. Benar nggak solusi 1, 2, 3 seperti itu? Ya, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Ya. Masukin ke persamaan-persamaan ini. 2 kali 1, 2. Tambah 3 kali 2, 6. 2 tambah 6, 8. Dikurangi 3. 8 dikurangi 3, 5. Yang pertama betul. Yang kedua, 4 kali 1, 4. Tambah 4 kali 2, 8. Ya, 4 tambah 8, 12. Dikurangi 3 kali 3, 9. 12 kurangi 9, 3. Ini juga betul. Yang ketiga, min 2 kali 1, min 2. Ditambah 3 kali 2, 6. Min 2 tambah 6, 4. Ya, dikurangi 3. 4 dikurangi 3, 1. Ya. Berlaku untuk semua persamaan pada sistem persamaan tersebut. Ya, maka itu adalah solusinya. Gitu. Nah, itu. Bisa nggak di coding di dalam komputer? Bisa. Ya, algoritmanya ada. Silakan coba diikuti. Ya, buat latihan ngodingnya kalau itu sih. Ya. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke. Nah, terapan selanjutnya itu yang lebih kebayang sebenarnya sih sama teman-teman. Ya, apa? Gambar. Kalau yang tadi kan ya, angka-angka gitu kan, konsep segala macam yang mungkin beberapa masih ngawang. Ya. Tapi kalau gambar, teman-teman kan udah pada ngeliat barangnya seperti apa kan. Nah, gambar itu sebenarnya bentuk matriks di penyimpanannya. Ya. Nah, contoh, waktu kita mau ngolah gambar juga, nanti gambarnya akan diubah balik. Ya, meskipun beberapa tipe file ya, itu nyimpennya nggak dalam bentuk matriks murni seperti ini, tapi ada aturan-aturan tertentu supaya apa ya, supaya nyimpennya lebih hemat ukurannya gitu. Ya, kayak JPG, PNG itu nggak kayak gini. Tapi yang bitmap ya BMP nyimpennya seperti ini. Nah, ini contoh kita punya
suatu gambar warna. Ya, gambar berwarna. Nah, gambar berwarna itu di tiap titiknya itu ada informasi. Informasi apa? Ya, informasi warna. Ya, warna dasarnya RGB. Ya, red, green, blue. Berarti kita punya sebuah matriks 3 dimensi di sini. Ya. Layer pertamanya untuk warna merah, informasi merah di sini ada seberapa tinggi intensitasnya gitu kan. Layer keduanya untuk hijau, ya green, layer ketiganya untuk biru. Nah, dari informasi yang di situ digabungin kita dapat warna tertentu di pixel tersebut. Ya. Ada satu lagi biasanya terkait sama alpha. Alpha itu untuk transparansi. Ya. Kelihatan tembusnya seberapa banyak gitu. Kalau alfanya 1 ya berarti transparan gitu kan, nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Nah, ini gambar warna. Ya. Atau kadang-kadang gambar ini nggak berupa warna, ya, tapi berupa hitam putih doang, grayscale. Nah, kalau gambar grayscale cuma satu informasi aja yang kita punya. Apa? Tingkat tingkat terang, tingkat keputihan di posisi tersebut. Ya. Makin tinggi nilainya berarti dia makin putih. Karena kan grayscale kan berarti dari hitam sampai putih kan, ya kan? Salah satu nilai dari situ. Gitu. Ya. Ini kayak gini. Pas posisinya putih, nilainya tinggi, ya. Antara 0 sampai 255 biasanya. Karena untuk informasi warna kita makanya 8 bit kan. Nah, ini kalau misalnya 3 warna kayak gini ya 24 bit untuk warna dalamnya. Ada yang pakai 32 bit ya, yang true color itu lebih variatif lagi warnanya. Nah, ini yang grayscale, yang hitam putih. Ya, di tiap-tiap posisinya itu ada informasi tersebut berupa angka. Nah, kalau kita ngelihat angka ini aja, ini kan matriks. Ya kan? Gambarnya kita hilangin gitu. Kita dapat matriksnya, matriks dari angka. Ya, angka itu merepresentasikan apa? Tadi merepresentasikan tingkat keputihan pada posisi tersebut. Ya. Yang kalau kita ubah kelihatan gambarnya, atau yang diterjemahkan oleh monitor kalian atau diterjemahkan oleh printer sebagai bentuk-bentuk seperti ini. Gitu ya. Dari dari gambar warna itu kadang-kadang kita ubah ke dalam grayscale dulu. Ya, kenapa? Waktu kita melakukan pengolahan citra atau machine learning itu biasanya kita ubah ke dalam grayscale dulu supaya lebih sedikit informasinya, ya, tapi informasinya tetap mewakili gambar tersebut. Ya, jadi prosesnya bisa lebih cepat. Ya, ke warna langsung juga bisa sih, cuma prosesnya jadi lebih lama, kan 3 kali lipat lebih banyak informasinya kan. Ya kan? Berarti prosesnya juga berkali-kali lipat nanti. Oke. Ini matriks ya. Salah satu terapan matriks di citra. Nah, terapan lainnya apa? Waktu kita ngolah, ya. Waktu kita ngolah gambar, ya di di aplikasi kayak Photoshop, GIMP, ya, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu kan, termasuk yang embed ke sosial media atau ke HP kalian gitu kan. Kamera kadang-kadang udah ada filternya, filter sepia atau filter yang terang dan lain-lain gitu. Ya. Itu manfaatin operasi matriks. Ya. Nah, sebagian filter itu kita manfaatin operasi matriks namanya konvolusi. Menggunakan konvolusi matriks. Apa itu konvolusi? Konvolusi itu kita mengoperasikan sebuah matriks, ya, matriks ini gambar, ya, dengan matriks lainnya yang lebih kecil, kernel namanya. Operasi ini gimana? Kita mengoperasikan posisi-posisi
di matriks gambarnya dengan kernel tadi. Ya. Contoh ini. Ini adalah matriks gambarnya, misal ya. Yang ini adalah kernelnya. Nah, yang kita lakukan dalam konvolusi itu apa? Sebenarnya si kernel itu akan bergerak, ya, dia akan memproses sebagian demi sebagian matriks gambarnya. Ya. Ini kernelnya 3x3. Oke, yang di bagian matriks ini 3x3 di awal dia akan proses seperti itu. 35 kali 0 tambah 40 kali 1 tambah 41 kali 0 dan seterusnya, ya. Hasilnya akan ditaruh di tengahnya. Ya. Berapa 40? 40 akan dia taruh informasinya di sini. Habis ini selesai gimana? Habis ini selesai, dia akan geser. Ya. Terus operasikan yang sama lagi akan ditaruh di posisi tengahnya lagi. Ya, betul. 41 di sini berarti ya. Terus kayak gitu. Ya geser. Ya. Taruh di tengahnya. Sini 45. Kok 45, Pak? Itu 46 yang dilingkarin? Ya. Karena hasil operasi dengan kernel yang ini, nilai yang keambil adalah ini doang gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, dari itu kita akan dapat sebuah gambar baru. Gambar baru yang yang merupakan hasil operasi dari gambar dan kernelnya. Kalau kernel yang seperti ini apa ya? Dia sebenarnya cuma geser posisinya ke atas doang ya. Geser satu pixel ke atas. Nah, ini contoh-contoh lain ya di bawah. Kita mau bikin gambarnya lebih ngeblur ya. Di sensor misalnya atau apa, kan gambarnya di blur ya, selain di mozaik ya. Di blur. Atau justru sebaliknya, mau kita tajemin ya, di sharpen, itu juga bisa ya. Kernelnya untuk ngeblur seperti ini ya, untuk sharpen nanti ada lagi ditunjukin. Atau kita butuh misalnya mau ngenalin benda. Kalau mau ngenalin benda, daripada semua gambarnya itu kita proses, kita lihat bentuknya aja, pola pinggirannya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya saya mau ngenalin bahwa suatu gambar itu gambar kucing gitu ya. Nah, ya saya nggak perlu ngelihat keseluruhan gambar, tapi kalau ada pola garis yang ada kupingnya 2 gitu kan, terus ini ada kumisnya gitu, wah ini udah saya bisa duga dia kucing nih gitu kan. Nah, itu kita pakai namanya edge detection. Ya. Edge detection juga ada macam-macam. Ini contoh yang Laplacian. Ya. Ini gambarannya. Ya. Saya punya gambar original seperti ini. Ya. Gambar aslinya. Ya. Ada penguin. Ya. Waktu ini kita terapkan kernel blur, maka dia akan lebih buram bandingin yang nama ini. Ya. Kernelnya seperti apa? Kalau tadi kan 3x3 blur kan 1/9 kali matriks 1 kan. Nah, kalau 5x5 prosesnya sama. 1/25 kali matriks 1. Makanya dituliskan seperti ini. Sharpen juga kita bisa pakai yang bawah. Ya, -1, -1, -1, -1, kumpulin ke tengah 5, tambahin 1. Lihat punggungnya si penguin ini sama punggungnya penguin ini, ya kelihatan bahwa yang ini kayak lebih tajam gitu. Ya. Lebih tajam atau enggaknya sih itu kan persepsi ya. Nah, tapi kalau kita bandingin side by side, itu kelihatan perubahannya seperti apa. Gitu. Atau edge detection. Ya. Ini ada 2 contoh edge detection yang dipakai. Ya. Ini ada yang sekelilingnya pindah ke tengah.
atau yang ini yang atas bawah kanan kiri doang. Ini yang Laplacian edge detection tadi. Kita tetap mengenalin bahwa dia bentuk penguin, meskipun semua warnanya udah hilang, tinggal garis-garis pinggirannya doang. Ya. Nah, ini juga akan menyederhanakan proses waktu nanti kita pakai machine learning untuk pengolahan citra, ya, untuk pengenalan objek atau apa, itu lebih simple, ya. Atau misalnya mau bikin art tertentu gitu, ya ini juga bisa. Atau ini, apa ini? Ini karena untuk median filter, jadi operasinya nggak kita kalikan secara normal kayak tadi, tapi di sini kita kita urutkan dan kita ambil nilai tengahnya, kita ambil mediannya. Kenapa? Karena di sini tujuannya adalah mau menghilangkan nilai yang berbeda terlalu jauh dengan sekelilingnya, ya, noise. Ya, ada gambar bagus gitu kan, terus ada banyak noise yang hitam maupun yang putih. Kalau noise-nya putih berarti nilainya dia tinggi kan, lebih tinggi dari sekelilingnya, gitu. Kalau noise-nya hitam berarti nilai dia rendah, lebih rendah dari sekelilingnya. Nah, waktu kernel ini, ya, median filter ini kita terapkan ke gambar yang ada noise-nya seperti ini, ya dia akan membersihkan nilai-nilai yang ekstrim tersebut. Ya, titik-titik ini yang nilainya tinggi atau rendah, itu akan diganti dengan median dari kotak tersebut. Ya, hasilnya ada yang di sebelah kanan ini. Lebih clean, ya, lebih kinclong. Manfaatnya operasi matriks juga. Dan masih banyak lagi. Nah, itu terapan matriks diantaranya ya. Teman-teman silahkan aja cari tahu lebih jauh. Matriks pakainya di mana? Di dunia nyata sebagai apa? Di dalam komputer sebagai apa? Ya, itu boleh. Gitu. Cuma aku nge-reminder aja bahwa kalau nyari informasi, tolong jangan dari satu sumber doang. Gitu. Googling, nemu blog, baca dari situ, terus udah terima mentah-mentah itu. Jangan. Ya. Baca sumber itu, konfirmasi lagi, cari sumber lainnya, nanti baru teman-teman simpulkan. Ya. Oke. Oh, sebentar. Sekalian aku coba tunjukin di game-nya deh. Tahu game kan ya? GMP. Atau kalau teman-teman kenal Photoshop gitu. Ya, aplikasi terkenal tapi mahal. Ya. Photoshop itu mahal. Ya. Nah, makanya saya pakai game meskipun secara fitur nggak sebanyak Photoshop ya. Nah, tapi setidaknya itu gratis gitu. Nah, jadi bisa ini. Nah, saya punya ini, sebentar. Aku buka ini dulu baru nanti aku Oke. Nah, aku share ya. Yang suka desain mungkin pernah pakai juga ya. Oke. Ini game saya punya gambar ini gitu kan. Nah, kalau kita mau ngeproses gimana ya, sebenarnya pakai tools atau filternya di sini udah tersedia gitu, ada untuk ngeblur ya, ada untuk nge-enhance dan lain-lain gitu ya. Detection juga ada. Cuma karena saya mau ngenalin operasi matriksnya, makanya di sini saya pakai yang dasarnya, convolution matriksnya. Ya. Pakai convolution matrix di sini. Menunya di filter, generic,
ya convolution. Dari sini apa yang bisa kita lakukan? Ya kita masukin aja nilai kernelnya yang mau kita terapkan ke gambar ini. Gitu. Misalnya ini kita ganti -1 gitu. Ya. Ini 1 gitu. Dan seterusnya. Ya. Ngarang juga silakan. Cuma kalau ngarang kan jadi ini fungsinya buat apa gitu. Jadi cuma kayak main-mainnya aja. Ya. Ini nanti teman-teman akan pelajari ini lebih jauh mungkin waktu ngambil mata kuliah pengolahan citra. Pengolahan citra mata kuliah pilihan ya. Tapi kalau emang tertarik ke arah sana itu bisa diambil nanti semester 5 kalau nggak salah. Ya. Di sini aku pakai yang udah ada aja. Kita blur. Nah, 3x3 blur warnanya jadi lebih buram. Pakai yang lebih ini lagi lebih buram lagi dari yang tadi gitu kan. Atau bentar aku reset dulu deh. Balikin lagi ke awal. Ya. Tajemin. Jadi berubah. Ya. Aku nggak tahu tapi di Zoom itu kelihatan nggak perubahannya? Karena kadang-kadang kan di gambar sininya berubah karena koneksinya kurang lancar, sampai sana masih sama gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cobain sendiri aja. Atau pakai edge detection gitu ya. Gitu. Yang mana? Ini silakan aja. Oke. Nah, itu terapan-terapan matriksnya.